Baik, selamat pagi, siang, atau malam untuk penonton. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang upaya pencegahan korupsi di dalam lingkungan kampus. Sebelum itu, perkenalkan saya Vladimir Ivankoro sebagai pembicara pertama dengan NIM 21060800016. Kemudian ada pembicara kedua yaitu Awi Susanto Finit dengan NIM 21060800026 dan pembicara ketiga yakni Vito Jahal dengan NIM 21060800081. Berikut untuk pembahasan inti pembahasan di video ini. Yang pertama itu pendahuluan, kemudian ada contoh korupsi dalam lingkungan kampus, yang ketiga ada pencegahan korupsi di dalam lingkungan kampus, dan yang keempat ada konklusi dan penutup. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Korupsi di lingkungan kampus itu sudah menjadi rahasia umum kalau tindak korupsi masih sering kali terjadi di dalam lingkungan kampus, misalnya saja korupsi waktu. Seiring berjalannya waktu, korupsi-korupsi kecil ini menjadi lumrah dan biasa saja. Bentuk pembiaran tindak korupsi menjadi biang penyebab korupsi terus terjadi di dalam lingkungan kampus. Contohnya dengan ungkapan, sudah tidak apa-apa kok, baru 5 menit. Akibat pembiaran yang berkelanjutan, akan semakin sulit pula pemberantasan serta pencegahannya. Sebelum masuk ke pencegahannya, mari simak jenis-jenis korupsi di dalam lingkungan kampus. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh korupsi dalam lingkungan kampus. Nah, untuk jenis-jenis korupsi dalam lingkungan kampus itu ada beberapa. Misalnya, menyontek, suka bolos dan titip absen, selalu terlambat, copy paste tugas, memasukkan data beasiswa, memanipulasi laporan pertanggungjawaban, serta memberi hadiah untuk dosen. Jadi bagian ketiga itu pencegahan korupsi di dalam lingkungan kampus. Mencegah korupsi dalam kampus itu ada 4 poin, yaitu yang pertama pembentukan instansi internal kampus, contohnya Satuan Pengawas Internal Kampus. Yang kedua, pemberian sanksi tegas. Sanksi diberikan pelanggaran-pelanggaran seperti pemotongan nilai sampai drop out. Poin yang ketiga, itu ada pemberian mata kuliah anti korupsi. Membuat mata kuliah anti korupsi menjadi mata kuliah wajib umum tiap program studi. Dan yang keempat, upaya diri sendiri. Korupsi bisa dicegah dimulai dari diri sendiri. Biasakan untuk tidak terlambat dan bolos agar lebih menghargai waktu. Dan usahakan dalam pembuatan tugas dan tanyakan teman hal yang memang kurang dimengerti, bukan jawabannya. Untuk bagian terakhir dari presentasi kelompok kami yaitu konklusi dan penutup. Nah, untuk konklusinya itu sendiri, korupsi memang tindakan yang tidak dapat dijauhkan dari lingkungan manapun. Perlu diingat, jika semua warga kampus dapat mencegah tindak korupsi, niscaya korupsi bakal hilang dengan sendirinya. Semuanya tergantung dengan diri sendiri. Untuk memulai dari hal kecil, seperti tidak telat masuk kelas. Baik, sekian dari kelompok kami dan kami akan tutup dengan quotes, yakni korupsi bisa hilang dimulai dari diri sendiri. Do small things right and you will be a trustworthy person. Terima kasih.